ya saya ingin membuat perusahaan baterai. Bagaimana saya bisa mengalahkan perusahaan Jepang di mana tempat dia bekerja. Dia kan sebenarnya insinyur kimia tuh. Yang hebat itu adalah pada saat dia sedang struggle itu, sekitar tahun 2008, Warren Buffett loh. Warren Buffett memutuskan untuk membeli kalau tidak salah 232 juta lembar saham. Wang Chuanfu ini, pendiri BYD, adalah gabungan antara Thomas Alva Edison untuk jeniusnya, inovasi, dan kemudian plus Jack Welch. Pantas ya, Warren Buffett itu, dia sebenarnya bukan bisnismen yang merunning perusahaan, tetapi dia itu adalah seorang investor. Demikian jeli gitu. Bagaimana dulu dia membeli saham Coca-Cola dan kemudian naik gara-gara dia beli gitu. Dan yang paling hebat lah, bagaimana seorang Warren Buffett percaya ya kepada seorang pengusaha Cina yang belum dikenal yang namanya Wang Chuanfu, pendiri BYD. BYD belum berkembang. Jangan berharap, jangan bayangin seperti sekarang. Jadi BYD ini pendirinya Wang Chuanfu yang lahir pada tahun sekitar 1966 di sebuah desa kecil di China. Kemudian berasal dari keluarga miskin. Kemudian dia akibat ada satu bencana alam, dia menjadi yatim piatu, dan kemudian dia punya kakak-kakak yang menopang supaya dia punya pendidikan tinggi. Dan dia adalah tamatan dari sekolah di China. Dan anak ini, orang ini, ya Wang Chuanfu ini, kemudian dia mendirikan BYD pada tahun 96. Pada saat itu usianya sekitar 20-21 tahun, ya. Dan dia itu adalah sebelumnya bekerja di negara, di pemerintah, dan kemudian dia bekerja juga sempat di perusahaan baterainya Jepang. Dan dia punya akal. Ya, saya ingin membuat perusahaan baterai. Bagaimana saya bisa mengalahkan perusahaan Jepang di mana tempat dia bekerja. Dia kan sebenarnya insinyur kimia tuh. Dan dia bilang kuncinya adalah kalau saya membuat baterai seperti yang dibuat oleh bekas perusahaan saya dulu adalah saya harus membuat lebih murah. Caranya gimana? Cina kan jago banget meniru mesin siapapun ya. Bangsa peniru dulu gitu. Nah, dia meniru mesin yang dibuat oleh Jepang supaya dia bikin sendiri supaya lebih murah. Itulah kenapa akhirnya dia bisa mengalahkan perusahaan tempat di mana dulu bekerja dan dia belajar. Apalagi dengan economic scale. Sekali bikinnya itu baterainya banyak. Itu yang membuat dia produk-produk baterai dari BYD, waktu itu namanya BYD, menjadi laku dan menjadi mahal. Kalau kita lihat ya, BYD itu dulu adalah dia bikin baterai handphone untuk Motorola, habis itu untuk Nokia, sampai akhirnya dia kepikir karena dia udah menguasai industri baterai yang bisa di-recharge itu, dia akhirnya mendirikan mobil. Ya, dia beli ada perusahaan mobil yang nggak jalan dan dia bikin perusahaan BYD, mobil listrik BYD, dan itu udah sisa sejarah. Yang hebat itu adalah pada saat dia sedang struggle itu, sekitar tahun 2008, Warren Buffett loh. Warren Buffett memutuskan untuk membeli kalau tidak salah 232 juta lembar saham. Sekitar 10% dari saham yang ada di BYD. Harganya per saham itu 1,02 US dollar, satu lembar saham. Nggak kebayang loh, siapa sih yang kenal Mr. Wang? Dan BYD-nya juga belum terkenal, tapi seorang Warren Buffett, inilah kejelian seorang Warren ya, memutuskan untuk beli. Adalah Charles Morin ya, yang kemudian orang nomor 2 di Berkshire, perusahaannya Warren Buffett, mengatakan kita beli. Dan Warren juga beli nih. Kenapa mereka percaya ini orang lebih pintar dari Thomas Alva Edison? Ini orang lebih pintar dari Thomas Alva Edison. Jadi waktu saya ke BYD itu diungkapkan lagi. Waktu itu Warren Buffett kenapa beli? Kenapa? Karena menurut Warren, orang ketawa Thomas Alva Edison itu orang yang paling banyak mempunyai inovasi. Ya, orang yang menemukan listrik walaupun kemudian diklaim bahwa itu bukan penemuan dia. Tapi Thomas Alva Edison tidak diberitakan sebagai orang yang kaya banget. Seperti Wang. Wang sekarang kekayaannya udah 400 sekian triliun. Ya, wah, kaya banget. Nah, kata Warren, Wang Chuanfu ini, pendiri BYD, adalah gabungan antara Thomas Alva Edison untuk jeniusnya, inovasi, dan kemudian plus Jack Welch, seorang pengelola keuangan yang sangat baik. Dia adalah seorang risk taker juga, Wang ini. Pada saat
Warren Buffett mau beli, dia itu, bayangin, dia minum tuh air baterai untuk menyampaikan bahwa produknya dia sangat ramah lingkungan. Dia minum tuh, itulah yang membuat Warren Buffett percaya dengan Wang Chuanfu. Dan kemudian kan saya ada bercerita berulang-ulang, BYD dibangun untuk mengalahkan Tesla dan menjadi nomor 1. Sekarang dia produksinya ada lebih dari 3 juta. Indonesia, lihat, BYD berkeliaran dengan varian-varian baru. Dan ini akan terus. Lagi bikin pabrik di Subang. Ya, semoga tidak diganggu tuh di sana ya. Jadi itulah kehebahan Mr. Wang, dan dia sangat percaya dengan research. Dia mengalahkan Jepang dengan research. Dia juga menundukkan Warren Buffett dengan research dan keberanian. Dan saya udah bilang, perusahaan dia mempunyai 105.000 researcher dan 11 lembaga penelitian. Semoga cerita ini menginspirasi. Jadi saya banyak nih membina anak-anak muda sekarang startup. Saya membuat one goal partner ya bersama Pak Chandra Ming dan Ibu Febriani Sopian. Itu saya melihat tuh banyak sekali orang-orang yang inovasinya bagus, keren-keren produknya, ada herbal, ada apa, tetapi kemampuan entrepreneurship-nya yang mentok. Ya, tidak mau belajar untuk melengkapin ya kaliannya sehingga bisa skill up menjadi perusahaan-perusahaan dengan omset triliunan. Semoga cerita dari Mr. Wang ini akan menginspirasi kita semua. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.